Halo guys, kembali lagi dengan aku Syarifah Nurintan Mutiara di Syasha Cute Channel. Jadi kali ini aku bakalan sharing ke kalian mengenai suatu hal yang maybe bagi kalian tuh udah mainstream banget, yaitu tentang air susu. Karena ini udah mainstream banget, jadi aku nggak bakalan bahas tentang manfaat air susu, sumber-sumber air susu dan sebagainya. Nah, sebenarnya aku mau ngebahas tentang apa sih dari air susu ini dan sepenting apa video ini. Yuk simak videonya. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Jadi guys, maybe kalian tuh udah pada familiar sama air susu, karena hampir semua orang di belahan dunia ini minum yang namanya air susu. Mulai dari anak kecil sampai orang tua yang kakek nenek, mulai dari laki-laki sampai perempuan, dan sumber air susu ini banyak banget. Yang pastinya dari mamalia. Nah, mulai dari manusia yang menghasilkan susu yaitu seorang ibu yang disebut dengan ASI atau air susu ibu, sampai hewan-hewan yang biasanya juga kita minum tuh air susunya, yang berasal dari sapi, kambing, kerbau, unta, apalagi ya, ayam enggak, kuda dan sebagainya. Nah, tapi masyarakat kita tuh familiarnya minum yang namanya susu sapi sama susu kambing. Nah, karena banyak banget ya manfaat dari susu dan mudah banget dalam memperoleh susu tersebut, orang-orang mulai membuka peluang usaha. Hampir di belahan dunia tuh ada yang namanya usaha susu. Dari susu-susu tersebut diolah menjadi susu bubuk, kemudian susu cair, susu segar. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang susu yang kayak gini, yaitu susu cair guys. Nah, kalian pernah gak sih baca yang kayak gini? Gak kelihatan. Coba kan tampilin di sini. Kayak gini, jadi kocok dahulu sebelum diminum. Nah, sebenarnya aku mau nanya dulu nih ke kalian kalau minum susu dikocok dulu atau enggak? Atau kalian pernah mendengar statement kayak gini, kalau orang-orang yang minum air yang udah dikocok itu tuh bakalan menimbulkan rasa pusing. Nah, apakah kalian menggunakan statement ini guys? Nah, sebenarnya kenapa sih si susu ini harus dikocok? Nah, sebelumnya aku tuh mau praktekin cara kocok susu yang benar tuh kayak gini, bukan kayak gini. Karena di dalam susu itu terdapat dua protein, yaitu protein kasein dan protein whey. Si protein kasein ini ketika didiamkan dalam waktu yang cukup lama dia tuh mengendap guys. Sedangkan si whey dia tuh tetap ada di larutan alias nggak mengendap. Nah, ketika kalian minum susunya nggak dikocok, itu akan menyebabkan si kasein ini terbuang sia-sia. Tahu pernah nggak sih kalian tuh minum Yakult, ketika kalian nggak kocok, kalian udah habisin tuh minumannya, tapi tuh di bawahnya tuh masih ada endapan gitu, tapi kalian tuh nggak bisa minumnya. Ketika kalian udah coba gini-gini juga nggak bakalan bisa minum. Nah, itu juga merupakan zat yang mengendap, yang seharusnya kita kocok dahulu sebelum minum agar zat-zat tersebut tidak terbuang sia-sia alias terlarut kembali di dalam larutan tersebut. Nah, si kasein ini berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan. Kan sayang banget ya ketika kita minum susu nggak kita kocok, akhirnya si kasein itu terbuang sia-sia. Nah, sedangkan si whey berfungsi untuk membuang racun di dalam tubuh kita, maka nggak heran tuh ketika orang keracunan biasanya diberi susu agar susunya itu netral guys. Nah, si whey juga berfungsi membentuk oksida di dalam tubuh kita dan membangun sel-sel otot. Nah, proporsi antara kasein sama si whey sendiri menurut ahli gizi Dr. Marudut yang dilansir dari blog tuban.com, yaitu si kasein itu 80%, sedangkan si whey itu selebihnya. Nah, dalam hal ini menurut kalian kasein pasti lebih banyak kan? Nah, maka kalau kita nggak kocok susunya itu tuh sayang banget, maka disaranin banget untuk mengkocok susu tersebut. Nah, si kasein juga berfungsi dalam memberi warna putih di dalam susu. Sebenarnya kali ini aku harus nunjukin ke kalian ketika susu itu didiamkan dalam waktu yang cukup lama, tapi sayangnya aku salah beli susu guys.
bawah kayak gitu. Makanya penjual atau pengusaha susu jarang banget untuk memberi warna pada kemasannya itu warna bening atau yang lebih transparan, karena takut orang-orang tuh nggak tertarik ketika melihat susu tersebut. Alasan nggak diberi warna transparan pada kemasan susu juga karena takut si susu itu rusak ketika kena sinar atau paparan matahari. Protein whey sendiri atau yang disebut dengan whey protein itu tuh lebih anabolik, artinya tuh lebih membangun sel-sel otot. Karena si whey sendiri dapat mendukung lonjakan kadar asam amino di dalam darah. Hanya ada yang namanya susu whey protein. Jadi susu ini cocok banget untuk laki-laki yang mau membesarkan ototnya, guys. Susu ini juga mudah dicerna di dalam tubuh. Gak dianjurkan minumnya ketika sebelum olahraga, saat olahraga, atau setelah olahraga. Sedangkan si kasein lebih sulit untuk dicerna oleh tubuh. Oleh karena itu si kasein lebih dianjurkan minumnya ketika akan tidur. Nah, ingat ya, kalau kalian minum susu jangan lupa untuk kumur-kumur atau dibilas. Bahkan ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya apabila kalian telah minum susu maka berkumur-kumurlah, karena di dalam susu itu meninggalkan rasa masam di dalam perut. Dan di dalam hadis Bukhari yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW minum susu, setelah itu beliau berkumur-kumur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam susu itu terdapat lemak. Nah, di dalam susu itu kan terdapat banyak banget proteinnya. Protein tersebut dapat menjadi media bagi bakteri sebagai pertumbuhan dan perkembangannya, guys. Jadi itu tuh merupakan suatu istilahnya kesempatan yang besar banget buat bakteri ketika ada protein yang tinggal di mulut kita. Jadi bakteri tersebut akan lebih mudah dalam mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Maka dianjurkan banget untuk kumur-kumur atau berbilas mulut setelah minum air susu. Selain protein tadi, di dalam susu itu kan juga terdapat kandungan kalsium atau zat kapur yang tinggi banget ya. Nah, itu sebenarnya berfungsi banget untuk tulang kita dalam pempadatan atau lebih kuat kayak gitu, guys. Dan ini berfungsi banget untuk gigi kita. Tapi ketika si kalsium atau zat kapur tersebut tertimbun di rongga mulut atau di celah-celah gigi kita, dapat membuat gusi kita berdarah bahkan infeksi, guys. Nah, ternyata penting banget kan setelah minum susu itu untuk kumur-kumur atau berbilas. Tapi dibalik itu semua jangan sampai ngelupain manfaat susu yang banyak banget buat kita. Nah, aku saranin kalian jangan lupa untuk minum susu, guys. Sekian dan sampai sini aja video aku kali ini. Jangan lupa untuk terus kasih saran, kritik, karena aku sangat butuh hal tersebut. Dan jangan lupa banget untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa kalau aku ada salah tolong diberitahu dan dibenarkan dan dimaafkan. Dan jika kalian memiliki ide atau sesuatu yang menurut kalian tuh penting banget untuk dibahas, jangan lupa untuk diberitahu. Bye bye, sampai jumpa.